pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa dicek dulu kerapiannya. Nah, ada yang belum memasukkan bajunya. Kemudian berapa orang yang tidak pakai dasi semua? Udah? Lengkap? Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Rate. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk ya anak-anak ya. Anak-anak berapa orang yang tidak hadir tadi? 3 orang. 3 orang. Izin? Sakit? Izin. Izin semuanya. Oke, terima kasih. Terkait dengan pembahasan hari ini adalah tentang kalorimeter ya. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai ada sistem dan lingkungan, kemudian ada reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian ada perubahan entalpi ya, kemudian apa lagi ya? Sebelum kita masuk ke kalorimeter. Nah, kalorimeter ini apa sih? Nah, kalian kemarin kan belajar tentang perubahan entalpi ya. Nah, bagaimana cara menghitung perubahan entalpi? Ada berapa cara untuk menghitung perubahan entalpi? Oke, dengan kalorimeter, kemudian ada dengan menggunakan hukum Hess, kemudian yang ketiga data entalpi pembentukan, kemudian ada data energi ikatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melihat dulu bagaimana kesiapan kalian dalam menerima pembelajaran. Apakah tadi sudah kalian di rumah sudah sarapan atau belum? Oke, coba lihat di sini. Kita scan dulu anak-anak. Silakan diambil HP-nya. Sudah semua? Sudah scan semua ya? Oke, sebentar. Ibu belum mulai. Oke, sedih. Ada yang sedih ya? Ada yang stres banyak ini. Ini responnya banyak yang stres ini karena mau belajar kimia ya? Nggak usah stres-stres. Oke, anak-anak kita lanjut. Respon berikutnya ya. Pertanyaannya adalah, air putih. Oke, berikutnya pertanyaannya. Sarapan apa tadi? Waduh, kebanyakan tidak sarapan ini anak-anak. Mudah-mudahan bisa menerima pembelajaran dengan baik ya. Oke, next. Mudah-mudahan semua siap ya. Jangan ada yang belum siap ini satu. Ini yang belum siap masih kepikiran malam mingguan kemarin ya. Oke.
Baik. Berikutnya nggak apa-apa, ya. Oke, tidak ada. Baik, sudah sampai sini ternyata dari sini, oh, sudah. Dari sini kita bisa melihat bahwa banyak juga anak-anak yang pagi-pagi itu belum sarapan tadi. Kemudian tadi apa? Kebanyakan kebiasaannya di pagi hari adalah minum air putih, itu kebiasaan yang bagus ya. Kemudian ada nggak yang cemas dengan hari ini? Tidak ada. Berarti sebenarnya harus sudah siap menerima pembelajaran seperti itu ya. Oke, berikutnya anak-anak kita akan melihat terkait dengan termokimia, apa sih tujuan pembelajaran yang hendak kita capai sekarang ya? Oke, yang pertama apa? Dapat memahami ya prinsip dasar kalorimeter sebagai alat untuk mengukur perubahan entalpi. Jadi tadi seperti yang kita bilang bahwa perubahan entalpi itu ada 4 cara untuk menghitungnya ya. Nah, kita akan belajar sekarang tentang kalorimeter. Kemudian nanti pertemuan berikutnya baru kita akan praktikum tentang kalorimeter. Bisa paham ya? Kemudian kedua, menganalisis data percobaan kalorimeter untuk menghitung perubahan entalpi. Jadi kalian harus bisa menghitung dulu. Nanti ketika praktikum, setelah selesai praktikum kalian bisa menghitung perubahan entalpinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini menerapkan konsep dalam menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan termokimia dan kalorimeter. Seperti itu. Itu adalah tujuan yang hendak kita capai. Kemudian sebelum kita mulai, ada baiknya anak-anak bisa menonton video yang akan Ibu tayangkan ya. Sebelum menonton video, perhatikan dulu. Kalau terkait dengan kalorimeter, terkait dengan kalor di sini, pernahkah kalian berpikir mengapa termos itu bisa menjaga suhu minuman tetap panas atau dingin begitu lama? Nah, nggak pernah mikir ya? Pakai aja ya termosnya. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui jumlah energi dalam makanan yang kita makan sehari-hari? Bagaimana caranya? Pernah berpikir nggak? Kalau kita beli snack itu kan di belakangnya ada tuh. Nah, sekian karbohidrat sekian. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu adalah melalui percobaan itu sebenarnya ya. Oke, mana yang lebih besar kalorinya? 1 gelas teh panas atau 1 bungkus keripik? Ya kan? Kita kan kadang-kadang makan atau minum aja, tapi kita tidak memperhatikan kalorinya kan seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, coba kita tonton videonya terkait dengan kenapa sih termos itu dia bisa menyimpan panas dengan baik. Oke. Welcome to the history of simple things, where we delve into the fascinating history behind the little things that shape our world. Ini videonya sekitar 8 menit ya anak-anak. Coba diperhatikan bagaimana kaitannya antara fisika dengan kimia di sini juga ada. Hey there. Have you ever wondered how your coffee stays piping hot or your iced tea remains refreshingly cold hours after you've poured it into a thermos flask? It's one of those everyday objects we often take for granted. But once you realize the clever science behind it, it's actually pretty mind-blowing. Let's dive into the fascinating world of thermos flasks, and I'll break down exactly what's going on when you pour your drink inside one of these insulated wonders. First off, what's a thermos flask exactly? You've probably seen them around, maybe in your kitchen or on a camping trip. It's that sturdy container, usually made of stainless steel or plastic, that somehow manages to keep your hot drinks hot and your cold drinks cold. But how does it do that? The key lies in the way it's designed to control heat transfer. And the 3 main ways heat can move are through conduction, convection, and radiation. Each one of these plays a part in how thermos flasks work, but they're also what the thermos is designed to prevent. Let's unpack each one and see how it all ties together. Okay, first up, conduction.
This is the transfer of heat through direct contact. You know when you touch a hot metal spoon and it feels like it's burning your hand? That's conduction at work. In a thermos flask, the last thing we want is for heat to be conducted out of the flask, making your coffee go cold, or for heat to be conducted in, warming up your chilled water. So what the thermos does is it creates a barrier. Most thermos flasks have an inner and outer layer, and between these two layers, there's usually a vacuum. The reason for this vacuum is simple. It's incredibly effective at stopping heat conduction. There's no air, and without air molecules bumping into each other and carrying heat away, conduction is pretty much halted. Next, we've got convection, which is all about the movement of fluids, like air or water transferring heat. Have you ever noticed how a hot air balloon rises? That's because the air inside it gets warm, becomes less dense, and rises, taking the heat with it. Inside a thermos, though, we don't want convection to happen either. Again, the vacuum between the inner and outer walls helps with this. With no air inside the vacuum to circulate, there's no way for heat to escape through convection. It's like a fortress of heat containment. Finally, there's radiation. This one might sound like science fiction, but it's just another natural way heat moves. You felt it anytime you've stood near a fire and felt the warmth on your skin. That's heat radiating toward you. Now, thermos flasks are built with materials like shiny reflective coatings on the inner walls. Ini tentang perpindahan panas ya anak-anak, ada konveksi ya, ada konduksi, kemudian ada radiasi ya. Reflected right back in, helping to keep it warm longer. So, we've got the vacuum and the shiny walls helping to stop heat from escaping through conduction, convection, and radiation. But there's one more thing to consider: insulation. Many thermos flasks are designed with an extra layer of insulation that helps regulate the temperature even further. The insulation acts as a buffer, minimizing any heat loss that might still manage to escape. Some modern thermos designs use foam insulation or other materials that add an extra layer of protection between your drink and the outside environment. And here's something cool. Insulation isn't just about keeping things hot. It works both ways. It keeps cold drinks cold too, by preventing heat from entering the flask. That's why your ice water stays chilly even after sitting in the sun for hours. The insulation is there to keep the outside heat from getting in. Let's circle back to the vacuum for a second, because it really is the unsung hero in all of this. Without the vacuum, your thermos would just be another regular container. The vacuum doesn't just slow down heat transfer, it practically stops it. It's what allows your thermos to work so well for both hot and cold drinks. This vacuum flask design was invented back in 1892 by Sir James Dewar, a Scottish scientist. He wasn't actually trying to keep drinks hot or cold, though. Dewar was trying to store liquid gases like oxygen and nitrogen at very low temperatures for scientific experiments. He needed a container that wouldn't let any heat in, and voila, the vacuum flask was born. It wasn't until later that people realized this invention could be used to keep beverages at the right temperature, and the thermos flask as we know it came to life. Now let's talk a little bit about the materials used in thermos flasks, because this also plays a crucial role in how well they work. Most thermos flasks are made out of stainless steel these days, and there's a good reason for that. Stainless steel is durable, resistant to corrosion, and doesn't transfer heat very well, which is exactly what we want. Some older thermos flasks use glass instead of stainless steel. Glass has the advantage of being a poor conductor of heat, but it's also fragile and prone to breaking. That's why stainless steel has become the go-to choice for modern flasks. It offers the best of both worlds: strong heat retention and durability. The lids of thermos flasks are also carefully designed to prevent heat loss. A poorly designed lid could easily let heat escape, defeating the purpose of the flask. That's why the lids are usually screwed on tightly and made from insulating materials like plastic or rubber, which don't conduct heat very well. Let's switch gears a little and
and talk about how the thermos flask works in real life. Whether you're packing a hot soup for a winter hike or keeping your iced coffee cool on a summer day, the thermos flask has become a staple for anyone on the go. It's not just about convenience, though. It's about how thermodynamics, something we often think of as complicated, has been cleverly engineered into something simple and accessible. By stopping heat transfer in its tracks, thermos flasks allow us to enjoy our beverages at just the right temperature, hours after we've packed them. At the end of the day, the science behind the thermos flask is all about controlling heat transfer. By using a vacuum to stop conduction and convection, and reflective materials to combat radiation, the thermos flask is able to keep hot drinks hot and cold drinks cold for much longer than they would stay on their own. It's a perfect example of how science can make our everyday lives better, even in small, seemingly simple ways. Next time you pour your coffee into your thermos or grab that ice-cold drink hours later, you'll know exactly what's going on inside. Thermodynamics may sound complicated, but when it's applied to something as useful as a thermos flask, it becomes a lot more relatable. Thank you for watching. Oke, anak-anak. Nah, ini terkait dengan kalorimeter. Nah, keterkaitan dengan pembelajaran lain nih, coba dilihat tadi fisika. Ini konsep ini secara langsung mengaplikasikan prinsip termodinamika aja di hukum kekekalan energi di situ, kemudian perpindahan panas. Jadi hukum termodinamika 1 masih ingat? Ya, energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berpindah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana perubahan entalpinya, perubahan energinya. Seperti itu. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah dalam kimia seperti menghitung entalpi reaksi kimia. Kemudian di biologi itu tadi kan Ibu bertanya bagaimana sih cara kita menghitung kalori dari bahan makanan. Nah, dalam bidang biologi dan gizi ini kalorimeter digunakan untuk menentukan kandungan energi dalam makanan. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan dan kebumian. Memahami bagaimana panas dilepaskan atau diserap oleh lautan dan atmosfer yang merupakan bagian dari studi iklim dan cuaca. Seperti itu. Jadi kaitannya termokimia ini saling terkait antara fisika, kemudian ada biologi juga, serta lingkungan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini kalian akan duduk di kelompoknya masing-masing, kemudian setelah duduk di kelompoknya, kalian akan membahas 2 kasus ya. Oke, 2 kasus, coba perhatikan. Nanti kelompok yang 1, 2, 3, 4 itu akan membahas kasus pertama. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Kemudian untuk kelompok berikutnya 5, 6, 7 akan membahas kasus yang kedua ya. Seperti itu. Nanti masing-masing kelompok kita akan presentasi ya. Jadi nanti mungkin untuk kasus 1 kita lihat siapa yang akan maju, kemudian untuk kasus 2 juga seperti itu ya. Silakan anak-anak duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6 dan kelompok 7. Oke, silakan. Kalau sudah duduk dengan rapi di kelompoknya, Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Oke, anak-anak Ibu bagikan dulu ya. Sudah rapi duduknya semua, sudah di kelompoknya masing-masing. Tolong dioper ke belakang ya, Nak. Belakang. Oke, terima kasih. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh angkat tangan ya, langsung Ibu yang ke kelompoknya ya. Boleh.
Iya. Sudah selesai ya, anak-anak? Sudah semua selesai? Untuk yang maju di awal itu Ibu akan spin ya. Untuk kasus 1, Ibu akan spin 1, 2, 3, 4 siapa yang maju duluan. Kemudian berikutnya kelompok 5, 6, 7 itu ya untuk kasus 2-nya. Pertama kita akan bahas kasus 1 ya anak-anak. Coba diperhatikan. Di sini ada kasus tentang eksperimen penentuan entalpi pembakaran dari 1 gram keripik kentang. Kasus 2 itu ada kelompok 5, 6, 7. Seperti itu. Ini eksperimen terhadap kacang almond di sini ya. Oke, ini yang pertama adalah kasus 1-nya. Oke, silakan maju. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai kalorimeter. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Tiabanuati, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nagung Istri Deamita Sondayani, nomor absen 2. Baik, di sini kami akan menjelaskan dari soal nomor 1. Soal pertama yaitu ada seorang peneliti melakukan eksperimen pada keripik kentang sebanyak 1,62 gram keripik kentang dibakar dan panasnya digunakan untuk memanaskan 100 gram air. Jika suhu air naik dari 22 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, berapakah jumlah kalori dalam joule yang dilepaskan dalam pembakaran 1 gram keripik kentang tersebut? Jika keripik kentang merupakan karbohidrat dengan massa molekul 162 gram per mol, hitunglah perubahan entalpi dari pembakaran 1 gram keripik kentang tersebut. Berikutnya kan ada soal. Baik, selanjutnya itu ada soal kedua. Dalam praktiknya, eksperimen dengan kalorimeter sederhana seringkali tidak 100% benar. Menurut Anda, apa saja sumber potensi kesalahan yang bisa menyebabkan hasil perhitungan kalori lebih rendah dari nilai sebenarnya? Sebutkan minimal 2 sumber kesalahan.
Sumber potensi kesalahan yang bisa menyebabkan hasil perhitungan kalori rendah dari nilai sebenarnya yaitu yang pertama, ada kehilangan panas ke lingkungan. Tidak semua panas dari pembakaran sesimpel diserap oleh air dari kalorimeter. Sebagian panas hilang ke udara sekitar karena kalorimeter sederhana biasanya tidak terisolasi penuh. Yang kedua, itu ada penyerapan panas oleh wadah atau alat. Panas juga dapat diserap oleh wadah dan termometer, bukan hanya oleh air. Jika tidak dihitung, hasil perhitungan kalor akan lebih rendah. Selanjutnya, itu ada soal ketiga. Selain untuk mengukur kalori makanan, sebutkan satu contoh penerapan prinsip kalorimetri dalam bidang industri atau kehidupan sehari-hari lainnya. Jelaskan secara singkat bagaimana prinsip tersebut bekerja dalam contoh yang Anda sebutkan. Nah, yang ketiga itu ada kalorimetri digunakan dalam proses pendinginan mesin. Dalam sistem pendinginan mesin, cairan pendingin menyerap panas dari mesin agar suhu tidak terlalu tinggi. Prinsip kalorimetri bekerja di sini karena panas yang dilepas mesin sama dengan panas yang diserap oleh cairan pendingin. Dengan menghitung besarnya kalor, teknisi dapat menentukan kapasitas pendinginan yang tepat agar mesin tetap stabil dan tidak mengalami overheating. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para Ada pertanyaan? Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan mana? Coba perhatikan. Kelompok lain ada yang berbeda nggak? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 ada yang berbeda nggak? Sama? Oke. Sama semua? Seperti ini? Oke. Tidak ada pertanyaan? Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan pemeriksaan. Oh, bisa. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nanti mungkin perlu anak-anak perbaiki sedikit di sebelah sini ya. Nanti untuk perubahan entalpinya dicari satuannya yang apa? Kilojoule per mol ya, anak-anak ya. Nanti coba diperhatikan di sini. Nanti kalian carinya dalam kilojoule per mol ya. Sudah? Hitung mol bisa ya? Massa dibagi apa? MR-nya itu. Oke, nanti itu kemudian baru dimasukkan ke sini, baru kemudian hasilnya dalam bentuk kilojoule per mol itu. Sudah? Paham maksudnya? Kelompok yang lain bisa? Paham? Oke, perubahan entalpi. Anak-anak, kelompok 1 bisa merubah ke molnya, kilojoule per molnya. Oke, sudah. Berikutnya adalah kelompok yang diskusi kasus 2. Yang maju silakan. Oke. Siapa yang maju? Oke, kasus 2-nya. Sebentar, biar ada tempat untuk menulis ya anak-anak. Ibu tarik dulu sedikit. Oke. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Berdirilah kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kalorimeter kasus 2. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Trigari Saryanka, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Riko Dewi Sayani, nomor absen 92. Baik, untuk soal yang pertama akan diulang lagi.
Soal yang kedua, soalnya tentang analisis konseptual. Mengapa saat melakukan percobaan seperti ini, kita disarankan menggunakan wadah styrofoam atau termos, bukan wadah logam seperti panci aluminium. Jadi, karena styrofoam bersifat isolator panas yang artinya mencegah panas hilang ke lingkungan, sedangkan aluminium konduktor panas yang artinya banyak panas bocor keluar, hasil perhitungan tidak akurat. Dapat disimpulkan, styrofoam atau termos memiliki daya hantar panas yang sangat kecil atau isolator, sehingga panas hasil pembakaran lebih banyak diserap air dan tidak banyak hilang ke lingkungan. Jika menggunakan logam seperti panci aluminium yang konduktivitasnya tinggi, panas akan cepat mengalir keluar dari sistem, menyebabkan kehilangan energi dan hasil pengukuran kalor menjadi tidak akurat. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Selanjutnya, soal yang ketiga mengenai selain pengukuran kalori makanan dan bahan bakar, sebutkan satu contoh aplikasi prinsip perpindahan panas dan pengukuran suhu dalam bidang teknik sipil atau industri otomotif. Jelaskan secara singkat bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam contoh yang Anda sebutkan. Jadi, contoh penerapan di bidang teknik sipil atau otomotif yang pertama itu radiator mobil. Air radiator menyerap panas dari mesin lalu melepasnya ke udara melalui sirip pendingin. Yang kedua, beton bertulang. Pada pengeboran besar, perlu perhitungan panas hidrasi semen agar tidak terjadi retak termal. Kemudian, pada radiator mobil, prinsip Q sama dengan M dikali C dikali delta T dengan keterangan Q adalah kalor, M adalah massa, dan C adalah kalorimeter digunakan untuk menghitung dan mengendalikan panas mesin. Selanjutnya, air radiator menyerap kalor mesin, suhunya naik, lalu panas dilepas melalui isi radiator. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada? Kelompok lainnya bagaimana? Kelompok yang mendapatkan kasus yang sama, kelompok ya? Kelompok 6 juga kelompok 7 ya? Oke. Ada perbedaan nggak perhitungannya? Oke, sudah semua sama ya? Oke. Ada pertanyaan tidak? Yang lain? Kelompok 1 yang ada? Oke, langsung bisa. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan para mesantri. Oke, lanjut. Terima kasih banyak. Oke anak-anak, dari hasil yang sudah didapatkan teman-teman kalian ini, kira-kira kesimpulan yang bisa kalian tarik ya dari diskusi ini apa ya? Nah, ada nggak? Satu aja deh. Siapa yang bersedia? Kira-kira apa sih kesimpulan dari kita tadi sudah belajar mengenai kalorimeter? Nah, kita kan ada 3 tadi tujuannya ya kan? Ya, yang pertama apa? Bisa menghitung perubahan entalpi ya kan? Seperti itu menggunakan prinsip kalorimeter. Kemudian yang terakhir sekali, ya, yang paling bawah tadi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan itu yang terakhir? Nah, ingat nggak? Bagaimana hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Oke, Aprisal kira-kira bisa? Satu aja. Siapa? Ayo. Nah, kita balik lagi kalau lupa. Nah, kira-kira ini kalau kita lihat ya, tujuannya tadi. Nah, yang terakhir itu. Nah, apa itu? Nah, kalian sudah bisa apa? Menerapkan ya konsep ini dalam apa? Menyelesaikan masalah terkait kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana menghitung kalori dari keripik kentang, kemudian dari kacang almond tadi, kemudian bagaimana dia ternyata ada penerapannya di bidang otomotif juga. Ya, seperti tadi yang otomotif apa? Di radiator ya, radiator. Seperti itu ya anak-anak. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu?
Tidak. Nah, sekarang coba ada nggak yang mau mengungkapkan ini? Nah, tantangannya dalam belajar ini apa ya? Tantangannya dalam belajar ini tadi susahnya di mana? Susahnya di mana ya? Aduh, Radit, tadi belajar susahnya di mana ini? Tantangannya di mana ketika belajar ini? Apanya kira-kira tadi ketika kamu menghitung, kemudian berdiskusi dengan temannya? Kenapa? Energi yang dilepaskan menghitung ini. Oke. Yang ini ya. Oke, perubahan entalpi itu biasanya di dalam kilojoule per mol ya. Tadi agak gini sedikit di sini, tadi kilojoule per gram. Oke, sudah? Oke, ada lagi nggak? Nanti ketika kita melihat persamaan termokimia dihubungkan dengan persamaan termokimia, itu persamaan reaksi sebelah kanannya perubahan entalpinya dalam kilojoule per mol ya, anak-anak ya. Oke, sampai di sini. Ada masalah? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Nah, refleksinya boleh di-scan ya anak-anak, nanti boleh diisi. Di-scan dulu. Oke. Nanti kalau sudah di-scan boleh diisi nanti ya. Ya. Nanti kalian isi ya. Sudah? Sudah di-scan semua? Oke. Baik, kalau sudah anak-anak silakan balik ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih banyak ini. Hari ini kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sudah semua, Nak? Oke, 1, 2. Oke. Anak-anak, untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum tentang kalorimeter. Untuk alat dan bahan nanti Ibu kirimkan LKPD untuk praktikumnya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sana alat dan bahan apa yang perlu disiapkan. Sudah? Sampai di sini dulu anak-anak. Mari kita tutup, akhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doa dulu ya anak-anak. Sudah? Teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini.